Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di malam hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, tentu dengan iman dan Islam yang Allah curahkan nikmatnya itu kepada kita. Kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini, dan tentunya tiada yang lain yang kita harapkan. Kita mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat tering salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sholat maghrib, insyaallah kita sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita pada malam hari ini, pertama kita awali dengan membawakan satu surat, satu ayat di dalam surat At-Tahrim, tepatnya itu di ayat yang 11, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 11, wa daraballahu masalal lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Iza qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ketika dia, yaitu istri Fir'aun, berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, wa nadzini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, wa nadzini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Di dalam surah At-Tahrim ayat 11 ini, sebelumnya di ayat yang 10, Allah juga di situ memberikan perumpamaan dua orang istri Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, di mana kedua istrinya ini menjadi perumpamaan bagi kita bahwa walaupun suaminya seorang nabi, belum tentu istrinya juga mau beriman kepada Allah dan juga anak atau keluarganya. Dan perumpamaan itu ada di Nabi Nuh dan Nabi Lut,
di mana istrinya tidak beriman kepada Allah, justru mengingkari Allah dan tidak artinya mengingkari lah apa yang disampaikan, apa yang dibawa, apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lot. Nah, di surat At-Tahrim ayat 11, di sini Allah memberikan perumpamaan bagi kita orang-orang yang beriman, di mana suaminya itu adalah seorang pembangkang, yaitu Firaun, yang mengaku juga sebagai Tuhan. Tapi ternyata dia punya istri, istrinya itu justru beriman kepada nabinya Nabi Musa, pada Tuhannya Nabi Musa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dia tidak mau mengakui bahwa suaminya itu Firaun itu adalah sebagai Tuhan. Nah, itulah di dalam banyak riwayat disebutkan nama istri Firaun ini itu adalah Asya binti Muzahim. Asya binti Muzahim radhiyallahu an. Nah, kita akan melihat sedikit tafsirnya ini, bagaimana awal mula berimannya istri Firaun ini. Nah, itu diawali ketika ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Ar-Rawi Ibnu Abbas dari Abul Aliyah, di mana mereka mengatakan di dalam riwayatnya bahwa imannya istri Firaun itu melalui iman istri bendahara Firaun. Maka di dalam riwayat ini dikisahkanlah bagaimana suatu hari istri bendaharanya Firaun itu sedang menyisir rambutnya anak perempuan Firaun. Nah, ketika menyisir rambut anak perempuannya Firaun itu, sisir itu jatuh. Nah, ketika sisir itu jatuh, istri bendahara Firaun ini berucap, celakalah orang yang kafir kepada Allah. Nah, anak Firaun yang perempuan ini mendengar. Nah, dia berkatalah, apa yang kau maksud dengan celakalah orang yang kafir kepada Allah? Nah, siapa Allah itu? Maka dijawablah oleh istri bendahara itu tadi bahwa Allah itu adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan segala sesuatu. Maka semua yang ada di alam ini, manusia kita ini, Tuhannya itu hanya ada satu, yaitu Allah. Nah, maka bertanya lagi lah anak perempuan Firaun ini, kalau begitu engkau punya Tuhan selain ayahku? Dijawab tetap seperti itu. Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan segala yang ada di muka bumi ini itu adalah Allah. Jadi ayahmu itu bukan Tuhan, yaitu Firaun. Mendengar jawaban dari istri bendahara Firaun ini tadi, disampaikanlah apa yang terjadi itu, dialog mereka itu kepada Firaun. Lalu kemudian Firaun mendengar apa yang disampaikan oleh anak perempuannya itu. Lalu kemudian Firaun bertanya, apakah aku Tuhanmu? Apa engkau masih punya Tuhan yang lain selain aku? Tetap jawaban istri bendahara Firaun itu, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah Allah. Ditanya kembali lagi, masih tetap jawabannya seperti itu. Murkalah Firaun, lalu kemudian wanita yang si istri bendahara Firaun ini tadi, lalu kemudian disiksa hanya untuk tujuan mengatakan bahwa Tuhanku itu adalah Firaun. Dia tetap istiqomah dengan pendiriannya, ahad, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, bahwa Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semua yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Semakin murkalah kemudian Firaun kepada wanita istri bendahara ini tadi, lalu kemudian diancamlah
Ancamannya itu, aku akan memenggal. Aku akan memenggal. Aku akan memenggal leher anak laki-lakimu yang tertua. Apakah engkau masih tetap dengan keyakinanmu itu? Si wanita ini masih tetap berkata, Tuhanku adalah Allah. Hingga kemudian murkalah Firaun dan anak si wanita bendahara Firaun ini tadi kemudian dipenggal kepalanya. Lalu kemudian wanita ini masih tetap dengan pendiriannya. Sehingga kemudian dalam riwayat ini disebutkan bahwa arwahnya putra si wanita bendahara Firaun ini tadi berkata kepada ibunya, "Hai ibu, bergembiralah, sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala." Pahalanya itu disebutkan ini. Lalu kemudian dia tetap bersabar dan teguh dalam menghadapi siksaan itu. Berlanjut hari, Firaun kemudian masih tetap dengan ancamannya, dan apa yang dilakukan oleh Firaun kepada anak laki-laki si perempuan ini tadi, anak pertamanya itu, dilakukannya juga lah ancaman itu kepada anak laki-laki yang kedua dari si wanita itu tadi, hanya untuk merubah keyakinannya. Tapi dia tetap istiqomah dengan tauhidnya, sehingga kemudian anak laki-laki yang kedua dari wanita ini tadi pun dibunuh juga. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan juga bagaimana dalam riwayat ini disampaikan bahwa arwah atau rohnya anak yang kedua ini, dia mengatakan kepada ibunya itu berita gembira. Berita gembiranya itu dia berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala yang besar sekali." Nah, ketika si ibu mendengar apa yang disampaikan oleh arwah anaknya ini tadi, ini dalam riwayat ya disampaikan, itu pembicaraan itu didengarlah oleh istri Firaun, yaitu Siti Asiyah tadi. Nah, dia mendengar ini tadi, inilah awal mula berimannya istri Firaun menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Jadi imannya istri Firaun itu diawali dari melihat siksaan yang dihadapi oleh si wanita bendahara Firaun ini tadi, sehingga sampai membunuh kedua anaknya, dia masih tetap dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan tauhidnya itu. Itulah kemudian istri Firaun yang bernama Siti Asiyah itu masuk beriman atau masuk Islam. Dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini di dalam riwayat ini ada disampaikan di dalam Abu Za'far Ar-Razi yang telah meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah. Nanti di kisah yang lain juga kita ada temukan kisah ini, dan yang paling sering diperlihatkan kepada kita atau diperdengarkan oleh guru-guru kita itu kisahnya itu si wanita istri bendahara Firaun ini itu bernama Masitoh. Nah, itu sering didengarkan kepada kita, namanya Masitoh. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya. Dia disebutkan namanya Masitoh. Nah, lalu juga di dalam kisah itu juga disebutkan anaknya itu tidak dipenggal kepalanya atau tidak dibunuh kedua anaknya. Tapi dengan cara disiksa, dimasukkan ke dalam kuali yang besar yang berisi air panas. Kan itu yang selama ini kita tahu, itu kisahnya, itu kisah Siti Masitoh ini. Sampai kemudian dia meninggal mati di dalam wadah air panas itu, dia masih tetap istiqomah dengan tauhidnya. Namun Bapak, kisah yang terakhir ini kalau kita mau teliti, ini kisah yang bersumber dari kitab-kitab yang ditulis, atau para ulama sering menyebutnya
ini kisah-kisah Israiliyat. Nah, kisah-kisah Israiliyat ini hampir kebanyakan riwayatnya itu doif, atau bahkan riwayatnya itu adalah maudhu atau palsu. Maka yang kami tampilkan tadi ini merupakan riwayat di mana riwayat ini kualitasnya itu hasan. Nah, hasan itu dia di bawah sahih. Jadi masih bisa kita untuk menyampaikannya. Nah, kalau yang sering kita dengarkan kisahnya atau bagaimana riwayatnya, yaitu tadi suka ditampilkan kepada kita, si wanita ini bernama Siti Masitoh. Dia berserta keluarganya, anak-anaknya termasuk suaminya itu dimasukkan ke dalam kuali besar yang berisi air panas hidup-hidup sampai kemudian mereka mati dalam keadaan mati di wadah air panas itu. Nah, ini yang sering kita ini. Nah, Bapak, di dalam kisah atau di dalam riwayat ini merupakan tafsir Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 11. Bagaimana awal mula berimannya istri Firaun yang bernama Siti Asia binti Muzahim radhiyallahu an. Nah, di dalam Al-Qur'an itu salah satu wanita yang disebutkan namanya sebagai wanita yang salehah. Bahkan disebutkan ini sebagai calon penghuni surga dengan izin Allah, itu adalah Siti Asia. Nah, ini di dalam surat At-Tahrim ayat 11 ini bagaimana kemudian diriwayatkan lagi Firaun keluar lalu kemudian dia menemui kaumnya. Karena Firaun ini sudah tahu bahwa istrinya ini sudah beriman kepada Allah. Dan dia bertanya kepada kaumnya, apa yang kalian ketahui tentang istriku Asia binti Muzahim? Lalu kemudian rakyatnya itu pada waktu itu banyak memujinya. Pertama memuji karena istri Firaun ini cantik. Memuji karena istri Firaun ini bijak orangnya. Dan memuji lagi karena istri Firaun ini orangnya termasuk orang yang pekerja keras. Jadi ketika ditanya oleh Firaun, apa yang kalian ketahui tentang istriku? Itulah jawaban mereka. Mereka memuji istri Firaun ini yang bernama Siti Asia binti Muzahim. Namun mereka juga berkata kepada Firaun, namun wahai Firaun, istrimu itu tidak menyembahmu sebagai Tuhan kami. Tapi istrimu itu menyembah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga kemudian Firaun mendengar persaksian daripada rakyatnya, menguatkan keyakinan dia, keinginan dia untuk menawan atau memenjarakan istrinya ini, lalu kemudian menyiksanya. Nah, di dalam tafsir disebutkan bagaimana Firaun menyiksa istrinya sendiri ini dengan memasang pasak-pasak untuk istrinya, di mana pasak-pasak ini untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki istrinya, dan itu dilakukan di tengah teriknya padang pasir atau di tengah teriknya matahari, hanya untuk melepaskan keyakinan dari istrinya. Sama pertanyaannya, apakah aku Tuhanmu? Itulah pertanyaannya Firaun kepada istrinya itu. Tapi istrinya masih tetap teguh dengan tauhidnya bahwa engkau bukan Tuhanku. Tuhanku adalah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Masih tetap istiqomah dengan seperti itu. Akhirnya kemudian istri Firaun ini disiksa dengan sejadi-jadinya. Ada digambarkan di dalam riwayat disebutkan ini tangan dan kakinya ini kan diikat pakai pasak itu ya, 4 pasak itu di tengah-tengah teriknya matahari. Bayangkan panasnya gurun itu bagaimana ya, kita mungkin sudah pernah merasakan itu, tapi bukan di gurun ya, ketika kita umroh itu ketika panas atau sampai 40 lebih itu panasnya di dataran atau di daratan Arab Saudi atau Arab itu. Kita udah ngerasain bagaimana itu. Nah, ini seorang wanita lagi disiksa dengan cara seperti itu.
hanya untuk melepas kakinannya. Dia tetap tidak mau. Hingga kemudian memuncaklah kemarahan daripada Firaun ini. Lalu kemudian Firaun menyuruh tentaranya untuk menjatuhkan batu yang besar ke tubuh istrinya itu. Agar istrinya itu mati, bukan hanya mati tersiksa dengan teriknya panas matahari, tapi juga matinya itu ditimpa oleh batu yang besar. Tapi qadar Allah, Allah mempunyai ketentuan yang lain. Nah, karena ketika itu istri Firaun, Siti Asia ini, ketika ditanya bahwa aku adalah Tuhanmu, Firaun berkata seperti itu, dia tersenyum, dia seperti orang yang ketawa, tersenyum, ketawa, bahkan kemudian dengan siksaan yang begitu pedih pun dia masih tetap tersenyum. Sehingga kemudian Firaun juga mengatakan, ini orang gila, sudah disiksa seperti ini bukannya nangis, bukannya meminta tolong, minta ampun, tapi malah justru tersenyum. Ternyata rupanya Bapak, senyumnya Siti Asia itu dikarenakan doanya kepada Allah. Doanya itulah di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Mungkin doanya ini boleh kita amalkan nanti Pak. Atau setiap doa, setiap selesai sholat kita, atau di salah satu doa kita amalkan ini. Nah, doanya itu dalam surat At-Tahrim ayat 11 itu, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Itu doanya pendek. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan permohonan atau permintaan doanya Siti Asia binti Mujahim ini dijabah Allah, yaitu ketika dia disiksa itu diperlihatkan Allah rumahnya di surga itu. Nah, rumahnya yang di surga diperlihatkan Allah kepada Siti Asia itulah yang membuat dia itu tersenyum-senyum ketika disiksa itu. Bukan malah justru dia nangis, dia sedih, dia minta ampun atau merintih kesakitan, tapi justru dia tersenyum. Tersenyum karena apa? Dibukakan Allah tabir keduniaan itu, inilah yang kamu mohonkan kepadaku, kata Allah, aku bangunkan rumah di surga untukmu. Maka ketika Siti Asia itu mau dijatuhkan batu yang besar ke tubuhnya, itu malaikat sudah mencabut nyawanya. Hingga kemudian ketika batu itu menimpa tubuhnya, Siti Asia itu sudah dalam keadaan wafat. Nah, sebelum jatuh batu itu, Allah sudah nyuruh malaikat untuk menjemput ruhnya. Nah, inilah Siti Asia ini. Bapak, doanya Siti Asia ini, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Nah, di dalam tafsir ini kan disebutkan Allah itu memang mengijabah doanya Siti Asia itu dengan memperlihatkan, wahai Asia, inilah rumahmu di surga. Sehingga kemudian membuat dia tersenyum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rupanya kita yang punya tempat tinggal di dunia ini, di muka bumi ini, yang disebut dengan rumah itu pun nanti kita di surga, ternyata Allah tuh membangunkan rumah bagi kita. Membangunkan rumah bagi kita. Nah, kalau rumahnya Allah di muka bumi, itu ada dua. Ya, rumahnya Allah di muka bumi. Nah, tapi itu di bumi ya. Yang pertama itu bait atau baitullah. Itu rumah Allah, itu Ka'bah. Nah, itu pandangan kita itu. Fisiknya seperti itu. Kecil kan Pak ya? Nah, apakah memang seperti itu nanti? Bangunan rumah kita nanti di surga? Allahu a'lam, bukan. Itu hanya pandangan kita, penglihatan kita. Dan kita yang merasakannya seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, rumahnya Allah itu adalah masjid di muka bumi. Atau tempat-tempat sujudnya hamba Allah untuk menunaikan sholat. Itu rumah Allah.
Ini rumah Allah nih. Nah, tidak semua orang diundang Allah maghrib ini untuk sholat berjamaah di masjid. Mungkin ada yang sakit, kita doakan supaya sehat kembali. Nah, mungkin ada yang punya urusan yang lain. Nah, maka beruntunglah kita ini. Allah mengundang kita ini. Sholat maghrib. Insya Allah nanti sholat isya di rumahnya ini. Kita datang. Nah, ketika kita masuk ke rumah yang mengundang kita, tentulah dalam bahasa kita itu sebagai tamu. Maka kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjamuan Allah itu ada di Masjidil Haram yang pahalanya sangat berlipat-lipat. Lalu kemudian di masjid. Nah, ini. Maka bangunan rumah yang dimaksud di dalam ayat ini bagaimana istri Fir'aun itu memohon kepada Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Nah, berarti itu di surga itu kita itu nanti akan menempati rumah-rumah yang kita bangun ketika kita di muka bumi ini. Nah, satu diantaranya tadi di dalam doanya yang disampaikan oleh Siti Asia, ini boleh kita panjatkan Pak, boleh kita amalkan Pak doa ini. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Nah, itu jadikan tuh doa keseharian kita setiap kita berdoa kepada Allah. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Nah, itu doa. Nah, lalu kemudian bagaimana selanjutnya kita untuk membangun rumah di jannah itu? Nah, satu diantaranya tadi dengan doa tadi. Nah, diantaranya yang lain adalah di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumisnata asrata ra'atan tatawu'an ghairu faridatan illa banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, tidaklah seorang muslim mengerjakan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah, membangunkan baginya sebuah rumah di jannah, yaitu hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim mengerjakan sholat sunnah ikhlas saja karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu. Gitu kan? Nah, lalu kemudian diperincilah, apa ini selain sholat fardu yang 12 rakaat ini? Maka kita temukanlah itu ada di dalam hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis sahih dua-duanya. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkanlah bahwa yang dimaksud dengan 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka sholat-sholat yang 12 rakaat inilah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Maka Bapak, tanpa kita sadari, sholat sunnah rawatib yang kita lakukan setiap hari, ini ternyata balasannya adalah sedang dibangunkan rumah di surga, dikarenakan amalan kita ini. Nah, yakin nggak kita? Harus. Ini iman kita. Dan ini ada disebutkan, disampaikan di dalam hadis sahih. Maka ketika kita sebelum subuh itu sholat sunnah 2 rakaat, selain tadi untuk mengumpulkan yang 12 rakaat itu untuk membangun rumah di jannah, itu bagaimana 2 rakaat sebelum subuh itu balasannya kan
lebih besar daripada dunia dan seisinya. Wah, 2 rakaat sebelum subuh. Nanti sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat yang dimaksud sebelum zuhur itu 2. Lalu kemudian sesudah zuhur 2 rakaat, sudah 6. Asar ada enggak? Tidak. Maghrib, yaitu sudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Nah, 8 udah ya? 10. Nah, kemudian Isya, yaitu sesudah. Nah, ini nanti sholat Isya kita sesudah sholat Isya. Nah, jangan lupa sholat sunnah rawatibnya. Silakan di masjid atau di rumah. Biar lengkap satu hari ini kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu sebanyak 12 rakaat. Dan ternyata janji Rasulullah di dalam hadis ini bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat ini tadi, di luar sholat fardu tadi, itu sholat sunnah rawatib, itu dibangunkan baginya sebuah rumah di jannah. Maka apa yang disampaikan di dalam tafsir atau doanya Siti Asiyah tadi dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11, dia kan memohon rumah itu. Nah, di dalam hadis Nabi ini pun disebutkan itu, bahwa kalau kamu sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam satu hari, itu nanti akan dibangunkan rumah di jannah. Nah, pertanyaannya kan nanti rumahnya itu bagaimana ya? Nah, Bapak, apa yang kita lihat di muka bumi ini, rumah semewah apapun yang kita lihat, sejelek apapun yang kita lihat, atau sebentuk apapun rumah yang kita lihat di muka bumi ini, itulah penglihatan kita di bumi. Apakah itu sama nanti di akhirat? Tidak sama. Nah, karena apa-apa yang di jannah itu nanti, itu belum pernah kita lihat dan belum pernah kita rasakan di muka bumi ini. Bahkan belum pernah kita raba di muka bumi ini. Maka rumah yang nanti dibangun di jannah itu, apa yang kita lihat rumah di muka bumi, bukan seperti itu. Nah, mungkin kalau dalam pengertian bahasa Indonesia itu kan, rumah itu kan tempat tinggal. Tempat kita tidur, tempat kita beristirahat, seperti itu. Nah, bentuknya Allahu a'lam. Nah, maka apa yang di surga itu nanti, apa yang kita lihat di muka bumi, apa yang kita rasakan di muka bumi, senikmat-nikmatnya kita beristirahat di rumah yang megah atau mewah, itu nanti di akhirat akan lebih dari itu. Karena di surga itu, apa yang pernah kita rasakan di muka bumi, di akhirat itu belum pernah kita rasakan sedikit pun di dunia. Nah, itulah. Maka yang pertama tadi doa, yang kedua tadi adalah sholat sunnah rawatib, yaitu 12 rakaat dalam satu hari itu. Nah, Bapak, ini janji, ini berita gembira. Maka ketika berita gembira ini sambutlah, responlah dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah mampu, istiqomahlah kita. Ini berita gembira, mari kita raih. Lalu kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa bagi siapa yang mau dibangunkan surga, bagi siapa yang mau dibangunkan rumah di surga, maka di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kama bhasi qatati au asghara bainallahu lahu baitan fil jannah." Nah, ini bagi aulia, ini bagi orang yang mempunyai kemampuan materi, mempunyai kemampuan finansial. Siapa itu? Rasulullah mengatakan, siapa yang membangun masjid. Nah, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Maka Bapak, kita jangan heran, banyak contoh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang agnia, yang punya kelebihan harta, berlomba-lomba mereka membangun
masjid sebesar-besarnya, karena memang Allah sudah, Rasulullah di dalam hadisnya ini, bahwa Allah itu akan bangunkan baginya itu rumah seperti masjid yang dia bangun di muka bumi, maka seperti itulah Allah akan membangun rumahnya di surga. Nah, jadi dalam hadis ini kan sudah sangat jelas sekali. Ini hanya diperuntukkan buat orang yang agniya, itu orang yang mempunyai harta yang lebih. Namun di lain hal, Imam Nawawi rahimahullah, beliau justru menafsirkan lain lagi. Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud akan dibangunkan baginya semisal itu di surga, itu penafsirnya ada dua. Yang pertama itu, Allah membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait atau rumah, namun sifatnya dalam hal luas dan lainnya tentu di sini adalah merupakan punya keutamaan tersendiri. Nah, bangunan surga itu tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan lagi di sini bahwa yang dimaksud dengan membangun rumah Allah itu tafsirannya adalah mereka yang menghidupkan masjid itu dengan cara memakmurkannya. Termasuk di dalamnya, Pak. Jadi luas sekali pengertiannya membangun masjid itu. Nah, tapi lebih banyak para ulama tafsir mengatakan hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang agniya, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, orang-orang yang mempunyai kelebihan finansial, materi, hingga kemudian mereka membangun rumah. Maka Bapak, kita bisa lihat ya, orang-orang pribumi ya di Jakarta ini, mereka ini tuan tanah. Mereka ini punya tanah di mana-mana dan tanahnya itu luas sekali. Maka bagi mereka itu aib kalau tanahnya yang seluas itu tidak ada musolah yang kecil. Nah, kalau bisa bangun masjid. Sampai tidak bisa membangun musolah di tanahnya itu, bagi orang pribumi asli Jakarta ini aib bagi mereka. Karena mereka tahu betul bahwa orang yang membangun rumah, yang membangun masjid di muka bumi ini, dia sedang membangun rumah di jannah. Nah, dia sudah punya modal tanah. Hanya tinggal untuk mendirikannya saja bangunan. Nah, jadi orang yang punya tanah lebih itu kan termasuk orang yang agniya. Orang yang mempunyai kelebihan harta. Maka bermanfaatlah. Ini akan menjadi jariah baginya ketika dia sudah wafat. Mudah-mudahan ini Bapak bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan sedikit banyaknya apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Afwan minkum, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.